Yang mengumpulkan mana yang mengumpulkan? Mengumpulkan mana? Yang mana? Jual nyamuk kan? Jumlahnya ya. Narkoba cukup segini? Ya, ada yang barang kecil nggak? Naik atas. Ya sini. Hah? Oh iya, tunggu. Gila. Bong-bongnya dibuka aja, bongnya ditata, bongnya. Ini nggak pakai. Oh, usah. Ini tuh. dibukanya. Gak usah, ya begitu aja. Nah, ini kan udah perwakilan bongnya. Harus jadi lapas mana naik ke atas dulu. Yang tersangka ya. Siap. Di atas Gus. Siap. Timbangan itu gede di sini. Timbangan ini cari-cari aja. Kita sampai tahu. Obat sama Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Bapak Sudari Mulis, juga yang saya hormati Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, juga yang mewakili Pak Dandim yang berada pada kesempatan ini, juga yang mewakili Pak Dan Kanal yang berhadir pada kesempatan ini, Pak Laksa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di Rombong dengan tujuan kita jumpa pers bersama akan menyampaikan hal-hal tentang peristiwa dengan tragedi yang ada di Sungai Durian, tepatnya yaitu di Banian, di Pura-Pura 1 sampai 9. Tentu kita tahu bahwa di lokasi tambang emas yang ada di Banian ini sudah mulai dari sejak tahun 2019. Tahun 1997 sampai dengan tahun 2022 ini. Tentu kalau kita melihat daripada tragedi yang terjadi ini sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali menelan korban yang begitu banyak, sudah berpuluh-puluh manusia yang hilang begitu saja,
yang ada di lokasi di tambang emas di daerah Banian di Kura-Kura ini. Tentunya pada kesempatan ini seluruh media dan pers yang berhadir pada kesempatan ini ada yang nyata dilihat bukti semua yang ada di depan kita bahwa hasil daripada investigasi atau penertiban yang dilakukan oleh tim dari Polres dan juga TNI Polri yang berada pada saat itu di lokasi Banian ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Dilakukan berulang kali sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan ini karena ini ilegal yang tidak mempunyai izin. Namun sampai hari ini terus itu dilakukan. Sudah dilakukan bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, juga pemangku adat yang ada di daerah Banian. Namun tidak bisa dihentikan. Nah, maka dengan adanya beberapa hari yang lalu, dengan ada musibah, dengan terjadinya longsor dan menelan 10 orang yang korban, yang sudah ditemukan ada 8, yang belum ditemukan masih ada 2. Nah, sehingga ini pemerintah bersama seluruh TNI Polri bersama-sama agar ini harus kita tertibkan. Karena di lokasi ini tentunya bukan hanya digunakan untuk mencari nafkah, tapi efeknya yang begitu besar. Kita melihat contoh di depan kita ada selongsong senjata laras panjang, ada sabu-sabu, ada macam-macam yang ada. Nah, sehingga ini dianggap bahwa di lokasi tersebut, area tersebut ini sudah menjadi tempat yang mafia sabu-sabu. Bukan lagi disebut bahwa tempat ini adalah untuk mencari nafkah bagi masyarakat, apalagi ini bukan warga dan penduduk Kabupaten Kota Batu, tapi ini di luar daripada penduduk Kabupaten Kota Batu. Bahwa tidak ada lagi yang harus bekerja di area lokasi tambang emas di Kura-Kura 1 sampai dengan 9, sehingga tempat ini akan sudah disterilkan. Tidak boleh lagi ada yang bekerja dan bertambang liar yang ada di lokasi tersebut. Mungkin dari kami, nanti mungkin dari Pak Ketua, juga dari Pak Kapolres nanti akan menjelaskan secara rinci tentang apa aja yang sudah dilakukan dan ditemukan oleh anggota-anggota kita yang ada di lokasi pada saat beliau mengadakan razia DPRD mengenai situasi di atas. Pada kesempatan kali ini secara pribadi dan atas nama Kapolda Kalimantan Selatan, kami yang pertama mengaturkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD, Pak Kasdim dan Pak Laksa, dan titip salam hormat beliau tadi pagi menelpon untuk Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Pak Kasdim dan Pak Laksa atas kegiatan terpadu yang telah dilaksanakan kurang lebih 1 minggu ke belakang kemarin, yang mana setelah 25 tahun dan setelah beredarnya isu-isu bahwa di Banian itu narkoba, banyak senjata api, banyak prostitusi, akhirnya alhamdulillah kita pada hari ini bersama-sama dapat membuktikan
bahwa apa yang dikatakan orang-orang tersebut benar. Ya, jadi 4 box. Ya, akibat dari pertambangan emas ilegal tersebut, ya, lanjut kita bisa melihat bahwa terjadinya peredaran senjata api. Lanjut. Ya, beredarnya senjata api. Kemudian di sana terjadinya penganiayaan, pembunuhan, ya. Kemudian adanya tindak pidana narkoba. Kemudian adanya peredaran bahan-bahan berbahaya. Ya, bahan-bahan berbahaya ini di sana tidak menggunakan air raksa lagi, tapi tidak air raksa dan merkuri, tapi ada sianida yang ditemukan anggota di sana. Kemudian adanya obat-obat atau jamu-jamu untuk melakukan aborsi. Kemudian senjata tajam, perjudian, dan aksi-aksi premanisme. Yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana. Di samping pertambangan ilegal itu sendiri. Ya, jadi pertambangan ilegal itu adalah sebagian daripada tindak pidana yang ada di sana. Tindak pidana yang lain rekan-rekan bisa lihat di situ. Ya, begitu banyak tindak pidana. Kemudian kegiatan yang mereka lakukan juga berdampak langsung, ya, bukan tidak langsung, berdampak langsung pada lingkungan. Ya, berdampak langsung pada lingkungan. Ada potensi emas. Kemudian orang berbondong-bondong datang ke sana. Ada yang memposisikan diri sebagai pekerja, ada yang memposisikan diri sebagai pengepul atau bos, ya, bos yang menampung hasil-hasil barang di sana. Ya, kemudian karena adanya dari sumber daya, adanya masyarakat pekerja, adanya hasil yang dihasilkan di sini, otomatis menarik perhatian daripada sindikat narkoba untuk masuk ke atas. Ya. Sindikat narkoba masuk ke atas, mereka ada yang berprofesi menjadi bos tromol atau bos pengepul tadi dengan cara membiayai para pekerjanya, mulai dari makan, uang, kemudian narkoba itu dikasih. Terakhir nanti sudah emas dihasilkan potong. Ya, ini berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita periksa dan para tersangka yang ada di belakang. Ya, setelah itu baru dipotong uangnya. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya, potong narkoba, potong prostitusi, potong makan, potong main judi, habis kasbon. Akhirnya minus. Kerja lagi, nyari narkoba lagi, kerja lagi cari emas lagi, dikasih lagi narkoba, terus begitu terus. Ya, sehingga menjadi ketergantungan. Ya, sehingga di situ yang lebih berat berdasarkan analisis yang kita bikin, yang kami buat di sini, yaitu tadi lebih berat itu adalah peredaran narkoba. Peredaran narkoba di sana amat sangat dominan, sehingga mempengaruhi pertambangan ilegal itu semakin banyak, semakin tidak terkontrol, perjudian ada, prostitusi ada, dan hukum sudah seperti tidak ada hukum di sana. Ya, rekan-rekan, ini sebelum dan sesudah saat kita telah melakukan penegakan hukum, sebelum dan sesudahnya tadi penegakan hukum. Nah, ini tampilan sebelum dan sesudah.